bedah tahsin surah asy-syarh. Asy-syarh ya. Oke. Kita lanjut pada pembahasan surah asy-syarh ayat ketiga. Nah, ayat ketiga ya. Jadi teman-teman silahkan sebelum kita lanjut kembali ya materinya, silahkan teman-teman yang sudah bergabung, sudah masuk dalam room live kita, bisa sambil share video live kita, bisa share dulu ya sambil men-tap layar. Insyaallah ini bisa menjadi wasilah ya, wasilah amal soleh kita, karena kita menebarluaskan kebaikan Al-Quran ya. Silahkan teman-teman bisa sambil share terlebih dahulu. Baik, saya sambil tuliskan ayatnya ya untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Ya. Alladhi anqadha dhahrak. Habis, tintanya habis. Qadha dhahrak. Habis teman-teman tintanya. Terlihat ya tulisannya ya. Baik, insyaallah sore hari ini kita lanjutkan ya pembahasannya pada surah asy-syarh ayat ketiga ya. Ini ayat 3. Ayat ketiga. Oke, baik, silakan ya teman-teman, kita genapkan dulu ya tab layarnya ya 1000. Habis itu baru kita lanjut materinya, langsung kita bahas ya. Oke, ini saya akan cantumkan ya, sebentar sambil menunggu teman-teman, biar nanti saya nggak nulis 2 kali ya. Ini saya cantumkan nomor admin khusus ya, ini teman-teman yang mau ikut belajar secara intensif ya untuk masuk ke kelas kita yang angkatan 11. Insyaallah awal bulan ini kita akan mulai kelasnya ya, insyaallah. Biasanya setiap angkatan itu ada sekitar 5-6 kelas ya. Jadi teman-teman silahkan, mumpung ini belum kita mulai kelasnya, jadi teman-teman masih bisa daftarkan diri ya. Program belajarnya itu 3 bulan ya. Ini saya tuliskan nomor admin, nanti teman-teman bisa screenshot ya, bisa hubungi admin saja langsung 08 dan 6. Silahkan ya, itu nomornya. Oke, baik. Satu orang berapa kelas? 8 ya. Satu kelas itu 8 orang. Satu kelas itu 8 orang. Insyaallah efektif ya. Ini yang kelas reguler, tapi kalau misalkan teman-teman mau belajarnya lebih eksklusif, nanti bisa ambil kelas yang privat. Kalau privat itu nanti bisa belajarnya secara langsung ya, 1:1 dengan musyrifnya dan musyrifahnya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Silahkan, ada infaknya ada ya, ini untuk operasional pesantren ya, karena kita juga ada mengelola beberapa pesantren ya, di Jakarta, di Sukabumi. Nah, ini nanti biaya infaknya itu untuk operasional kita di pesantren, lalu untuk ya kafalah ya, insentif pengajar, karena kan ya ini bukti ta'zim lah ya, bukti ta'zim kita kepada guru ya. Beliau sudah bisa meluangkan waktu untuk mengajarkan kita, nanti kita berikan infaknya kepada para musyrif dan musyrifah yang ada di lembaga kita, seperti itu. Baik ya, kita lanjutkan ya. Silakan nanti teman-teman hubungi saja di nomornya, nanti bisa tanya-tanya di sana ya dengan adminnya langsung, seperti itu. Baik, ini yang akan kita bahas yaitu surah asy-syarh ya, surah asy-syarh ayat ketiga. Nah ya,
Alladzi anqadha dhahrak. Nah, ini yang akan kita bahas ya pada sore hari ini. Nah, yang pertama, ini sebelum kita masuk dalam pembahasannya, ini muqaddimah ya terkait materi ya. Ini nanti kita akan bahas 3 ya komponen materi yang akan kita bedah pada setiap live pembelajaran kita. Nah, apa saja materi-materinya ya? Materinya apa-apa saja? Yang pertama ya. Yang pertama kita nanti akan pelajari ya terkait makhrijul huruf. Kenapa? Karena hakikatnya ya huruf hijaiyah itu memiliki 2 komponen. Nah, agar bacaan kita itu fasih ya. Nah, jadi ada 2 komponen. Yang pertama itu nanti dari segi makhrajnya. Baik ya, dari segi makhrajnya, makhrajul hurufnya. Lalu yang kedua dari segi karakter atau sifatul huruf. Nah, sifat hurufnya nanti yang akan kita bedah juga. Lalu ini nanti untuk tambahan. Nah, ini ada poin yang ketiga, yaitu bagaimana kita menyempurnakan harokat ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran itu kita akan temukan itu namanya harokat ya. Ada harokat fathah, kasrah, dhammah. Ya. Ada yang berharokat fathah, kasrah, dhammah. Nah, jadi ini perlu kita sempurnakan ketika membaca. Bagaimana caranya? Nah, ketika ada huruf yang berharokat fathah ya dibuka. Jadi kita perlu ya, kita harus membuka mulut ketika membaca huruf. Nah, ini kan ada harokat fathah, ada yang kasrah, dhammah. Nah, ini kita perlu sempurnakan dengan membuka mulut. Nah, fathah mutawassit. Fathah mutawassit itu adalah fathah pertengahan. Ya, a, jangan miring, jangan ataupun terlampau lebar tidak. Nah, ini maka harus dibuka ya, netral. Makanya di situ ada istilah fathah mutawassit, pertengahan. Ya, a'u. Nah, jangan jangan nah, makanya dia dibacanya a ya, seperti itu. Yang pertama, lalu huruf yang berharokat kasrah ya, rahangnya diturunkan, menurunkan rahang. Menurunkan rahang. Nah, ini vokalnya i. Nah, bismillahi, jangan besmi. Nah, ini kurang tepat ya. Jangan vokalnya e, tapi b. Biasanya seperti ini ya. Ketika kita membaca huruf-huruf yang kasrah itu, ini kurang sempurna ya vokalnya. Maka sempurnakan semua. Vokalnya i. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan besme. Nah, seperti itu. Lalu kalau yang dhammah, monyongkan, mencucu. A'udzu, zu. Bu, tu. Nah, itu ya. Jadi sempurnakan semuanya. Kalau yang ini, yang dhammah mencucu. Ini banyak istilah ya, ada yang monyong, ada yang mencucu. Nah, ini yang mana kita biasa gunakan istilahnya. Baik ya. Oke, seperti itu. Ya, silakan. Ayo, silakan teman-teman yang sudah bergabung genapkan dulu sampai 1000 dulu ya. Silakan teman-teman tap layar ya sampai 1000 baru kita masuk ke dalam pembahasannya. Insyaallah ya. Insyaallah ini juga bisa menjadi wasilah kita ya. Ketika kalau di TikTok memang algoritmanya seperti itu ya. Jadi kita beramal jariyah, beramal solehnya itu bisa dengan men-tap layar, bisa men-share. Nah, kenapa? Karena ketika kita men-share, men-tap layar, insyaallah algoritma live kita itu akan di-push ya, akan diangkat. Berarti semakin banyak nih orang yang mendapatkan manfaat, semakin banyak orang yang bisa ikut belajar bersama kita. Nah, seperti itu ya. Silakan teman-teman bisa share ya. Ini yang ada tanda panah di bawah, bisa share dulu video live-nya, bisa sambil tap layar. Nah, yang belum follow boleh di-follow ya, agar nanti teman-teman dapat notif pembelajaran tahsin kita. Lalu sambil saya menjelaskan, ini kita seperti biasa. Kita akan absen ya, daftar hadir. Nanti teman-teman yang sudah hadir ini coba tulis di kolom komentar dari mana saja yang sudah masuk di dalam room live kita. Teman-teman hadir dari daerah mana saja ini. Nah, agar kita bisa saling silaturahim. Nanti teman-teman yang lain bisa sambil mengikuti, sambil memfollow. Insyaallah kita dapat sahabat dan teman-teman baru, walaupun hanya melalui media sosial ataupun melalui live streaming seperti ini. Baik ya, silahkan. Yang pertama ya, ini ya. Yang pertama kita akan bahas dari potongan ayat alladzi ya, alladzi.
Nah, di sini harakatnya fathah ya. Fathah ini catatannya tidak banyak ya. Yang penting ketika huruf itu nanti berharakat fathah ya perlu kita sempurnakan ya hurufnya dengan membuka mulut ya. Fathah mutawassit. Alladzi. Nah, seperti itu. Lalu di sini kalau kita bedah ya hurufnya ya. Pertama, ini huruf hamzah. Nah, di sini ya kita akan bedah dari segi makhraj, sifat dan karakter-karakternya. Nah, lalu bagaimana cara menyempurnakan hurufnya? Yang pertama, huruf hamzah ini keluarnya dari bagian tenggorokan bawah. Nah, biasanya huruf hamzah ya, kesalahan-kesalahan kita membacanya itu dia sering tertukarnya dengan huruf ain ya. Nah, kadang ada yang kesulitan di huruf ainnya, kadang ada juga yang sering tertukar itu. Nah, apalagi kalau kita tidak tahu hurufnya ataupun tidak mengerti maknanya. Nah, seperti itu. Makanya repot ya. Misalkan di kalimat a'udzu. A'udzu. Nah, ini kan hamzah ain. Ini sama-sama huruf tenggorokan. A. Nah, seperti itu. Jadi, ini harus berbeda ya. Harus kita bedakan vokalnya, bagaimana cara penyebutannya. A'u. Nah, seperti itu. Oke ya, ini huruf hamzah. Itu keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Nah, di sini ada perbedaan ya sebenarnya. Jadi kalau yang huruf yang keluar dari tenggorokan bawah ya, atau kalau kita sebutnya di dalam di dalam buku tajwid itu ada istilah huruf halaq ya, huruf halqi. Nah, ada. Berarti dia kalau yang bagian pangkal tenggorokan di sini disebutnya dengan aqsal halqi. Nah, ada dua huruf di situ, hamzah dan ha. Nah, ini keluarnya kalau huruf hamzah keluarnya satu ya. Saya tuliskan di sini keluarnya dari pita suara. Nah, ya, dari pita suara. Jadi nanti perbedaannya antara huruf hamzah dan ha ketika mereka sukun. Nah, ini nanti yang membuat si huruf hamzah ini berbeda dengan ha itu pita suaranya. Nah, kalau ha itu nanti dia pita suaranya melebar. Nah, kenapa? Karena nanti karakternya kita akan bahas di sini. Kenapa alasannya? Ya tadi karena dia memiliki sifat ataupun karakter yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba bahas dulu. Ini lalu yang kedua keluarnya dari bagian tenggorokan bawah. Bukan bawah. Nah, ini ada beberapa karakter, ini kita tuliskan. Satu ya, huruf hamzah itu dia sifat yang pertama dia jahar ya. Jahar itu berarti tidak mengeluarkan nafas. Baik ya. Atau perlu coba teman-teman tulis kolom komentar, perlu kita tuliskan tidak ini sifat-sifatnya, atau yang atau teman-teman sudah pada screenshot materinya. Coba tulis kolom komentar ya. Kira-kira ini perlu tidak kita tuliskan, karena kan karakter huruf ataupun sifat-sifat huruf ini ada banyak ya. Ada 12. Ada yang sifat huruf yang memiliki lawan apa-apa saja nanti, atau nanti yang tidak memiliki lawan apa-apa saja. Nah, kalau misalkan perlu dituliskan, tapi mohon maaf nanti mungkin agak lama ya, karena kita perlu tulis satu persatu. Kalau perlu kita tuliskan. Ya, coba komentar. Kalau ada lebih dari 5 orang yang merasa perlu dituliskan, nanti kita tuliskan. Kalau misalkan belum, berarti kita lanjut dulu materinya ya, karena ini butuh waktu untuk menulisnya. Tolong jelasin istilahnya Ustadz, contoh ya, nanti kita jelaskan. Perlu ya. Oke, baik. Tapi saya izin ya, izin untuk menuliskan terlebih dahulu ya, karena ini memang butuh waktu ya. Nah, tapi tidak terlalu lama insya Allah. Oke, untuk karakter huruf ya, ini ada beberapa karakter huruf ataupun sifat ya. Nah, ini yang pertama saya tuliskan di sini ya. Ini yang memiliki lawan dulu ya, yang sifat huruf yang memiliki lawan. Satu, hams. Hams ya, hams itu lawannya jahar. Oke, dua itu ada syiddah. Syiddah lawannya rokhoa. Oke, nanti teman-teman bisa screenshot habis ini. 3 itu ada isti'la. Isti'la lawannya istifal. Oke, lalu yang keempat ada itbaq
Oke, lawannya infitah. Insya Allah nanti akan kita jelaskan satu persatu maksud dari sifat-sifat yang kita bahas. Bukan hanya istilah saja ya, jadi apa dari istilah kita tuliskan, lalu maksudnya, lalu huruf-hurufnya akan kita tuliskan. Insya Allah nanti teman-teman akan terbantu ya. Jadi teman-teman sambil saya tulis ya, silahkan yang belum men-share video pembelajaran kita sore hari ini silahkan di-share dulu ya, bisa sambil men-tap layar ya, atau yang belum follow akun saya silahkan di-follow ya. Lalu yang kelima, ismat, izlak dulu. Lalu lawannya ismat. Lalu yang keenam ya, yang ini yang memiliki lawan ya, ini memiliki lawan. Nggak kelihatan ya. Udah, ini yang 5 ya. Lalu ke 6, ini saya kasih batas. Nah, yang ke-6, yang ke-6 ini mulai yang sifat huruf yang tidak memiliki lawan ya. Qalqalah, 7, lin, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Lalu yang enggak, biar terlihat ya, biar enggak terlalu bawah. Qalqalah, lin, inhiraf, takrir, 10, 11, 12. Oke, takrir, setelah takrir tafashi. Ada yang kurang nggak? Tafashi. Sofir dulu. Sofir, tafashi. Lalu terakhir apa? Istitalah. Oke, baik. Nah, oke ya. Cukup ya. Oke, baik. Nah, ini sudah kita tuliskan. Nah, nanti insya Allah akan mudah ya kita deteksi huruf-huruf ya, sifat-sifatnya apa saja, karakter-karakter yang akan kita urutkan dari sini. Nah, nanti kalau kita sudah terbiasa, insya Allah ya, kalau kita sudah terbiasa dan sudah hafal apa-apa saja karakter-karakter huruf dari yang karakter huruf yang memiliki lawan ataupun yang tidak memiliki lawan, nanti kita akan mudah ya mendeteksi, oh ternyata huruf ini karakternya seperti ini. Nah, itu kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya yang membedakan antara makhrajul huruf dan sifatul huruf itu apa? Kalau makhraj itu tempat keluar, kalau sifatul huruf itu cara kita mengeluarkan huruf. Nah, ini makanya dia berbeda ya. Ustadz, di atas nomor apa? Kalau yang ini di atas ya, karena kemarin kan banyak tuh karena banyak yang nanya nomor admin ya. Nah, ini biar nggak repot, nanti teman-teman hubungi langsung nomor adminnya ya. Ini insya Allah awal bulan nanti ya kita akan mulai pembelajaran kelas intensif ya. Belajarnya programnya hanya 3 bulan, khusus untuk 8 orang ya, untuk 8 orang saja. Nanti yang mau ikut bergabung silahkan bisa menghubungi admin. Nah, insya Allah nanti admin kita akan memberikan info-info terkait pendaftaran kelasnya seperti itu ya. Kenapa? Kalau teman-teman ikut kelas maka akan mendapatkan program belajar khusus ya, dengan modul-modul yang sudah disiapkan oleh pesantren seperti itu ya. Jadi belajarnya pun insya Allah akan tahu ya sampai mana. Nah, nanti ada pretest posttestnya, lalu kita punya modul. Nah, jadi targetnya pun kita jelas seperti itu. Kalau misalkan live streaming seperti ini kan kita belajarnya random ya, dan tidak ada metode pembelajaran secara klasikal. Nah, kalau masuk kelas nanti teman-teman menggunakan 2 pendekatan ya, pendekatan klasikal sama pendekatan individual. Nah, pendekatan klasikal itu nanti belajarnya nanti musyrif dan musyrifahnya akan menjelaskan materi, mentalakikan, maka diikuti bersama-sama. Nanti pendekatan secara individualnya akan dites satu persatu. Nah, jadi akan kelihatan, oh ternyata huruf ini yang perlu diperbaiki, oh huruf ini sudah bagus, oh huruf ini masih kurang. Jadi pendekatannya seperti itu. Jadi insya Allah kalau teman-teman ikut kelasnya, insya Allah ya durasi 3 bulan, mudah-mudahan ya, ini namanya ikhtiar, usaha, maka nanti insya Allah akan
baik bacaannya. Dari bulan pertama itu nanti pendalaman materi, bulan kedua dan ketiga ini fokus untuk praktek bacaan. Nah, seperti itu insyaallah. Ya silakan langsung hubungi saja. Nah, seperti itu. Atau bisa juga nanti DM TikTok, DM di akun saya. Klik ya, ini gambar yang kuning ya, gambar foto saya, nanti bisa diklik, bisa di DM secara personal ya, di chat ya, maksudnya chat personal. Nanti teman-teman bisa hubungi saya, nanti saya kirimkan nomor adminnya atau bisa mengisi formulir untuk pendaftarannya. Ya kelasnya awal bulan ini insyaallah dimulai ya. Awal bulan ini insyaallah akan dimulai kelasnya. Ini sudah masuk untuk angkatan 11 ini sudah ada 3 kelas ya. Nah, sudah ada 3 kelas yang mendaftarkan. Jadi teman-teman mumpung masih dibuka, karena kalau kelasnya sudah dimulai, insyaallah dibuka lagi nanti awal bulan. Nah, ya biar kita fokus untuk membina teman-teman yang sudah mendaftarkan di angkatan 11 ini. Jadi nanti angkatan 12 dibuka lagi awal bulan ke depan, seperti itu. Baik, kita langsung masuk ya. Nah, ini huruf hamzah tadi sudah kita bahas. Nah, makanya tadi huruf hamzah dilihat di sini karakter sifatnya, dia sifatnya apa di sini? Syiddah. Ya, syiddah. Makanya di huruf hamzah itu suaranya tertahan. Makanya nanti yang membedakan antara huruf hamzah dan ha, nah itu pita suaranya. Karena kan dia posisinya di tenggorokan bagian bawah. Nah, kalau si huruf hamzah ini pita suaranya dia menyempit ketika dia berharakat sukun. Nah, kenapa? Karena dia sifatnya syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu suara tertahan. A, I, U. Nah, A. Berbeda dengan ha. Kalau ha dia mengalir. Nah, dia memiliki sifat rokhwah, rikhwah, mengalir. Maka nanti pita suaranya bukan menutup, mengecil, tetapi justru dia membuka, melebar. I, U, Ihdina. Nah, seperti itu. Itu yang membedakannya. Makanya tadi kita perlu tahu apa-apa saja karakternya, apa-apa saja sifat-sifat dari setiap huruf yang kita bahas. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Sifatnya kalau huruf hamzah dia jahar, yang kedua syiddah. Lalu yang ketiga, nah huruf hamzah dia memiliki karakter sifat istifal, tipis ya, istifal. Maka dia tipis, jangan alladzi, tidak, tapi alladzi tipis ya, istifal. Lalu kalau istifal otomatis infitah. Lalu karakter yang kelima ya, firra min lubin. Nah, berarti dia bukan termasuk dari idlaq, berarti dia ismat ya. Ismat itu apa? Mengucapkan hurufnya itu dengan sulit ya, atau nanti biasanya ya orang menyebutnya ismat itu, idlaq, ismat itu adalah huruf-huruf yang sering-sering muncul di dalam kalimat. Nah, itu namanya idlaq. Seperti itu. Oke, ini mungkin tidak banyak dibahas ya. Yang jelas yang biasanya huruf-huruf itu yang banyak dibahas, yang menjadi persoalan ketika kita membaca itu, ketika dia rokhawahnya ya, aliran suaranya ataupun tebal tipisnya. Di sini yang biasanya sering terjadi persoalan ketika membaca. Seperti itu ya. Lalu hamzah dari sifat huruf yang tidak memiliki lawan, tidak ada. Berarti cukup 5 saja sifat ataupun karakter yang dimiliki oleh huruf hamzah. Baik ya, sampai di sini bisa dimengerti insyaallah. Lalu kita masuk ke huruf selanjutnya, huruf lam ya. Alladzi ya, a-nya tadi sempurnakan ya, karena dia berharakat fathah maka dibuka mulutnya ya, sempurnakan. A masuk ke huruf lam. Alladzi, alla, la, li, lu, al. Nah, dari mana makhrajnya huruf lam? Kita bahas lagi huruf lam ini. Makhrajnya ada di ujung lidah ya. Torful lisan. Nah, istilahnya dia torful lisan. Ujung lidah menyentuh ke mana? Naik ya, naik menyentuh ke langit-langit. Nah, ini makhraj huruf lam. Nah, lalu setelah kita tahu makhrajnya, kita lihat karakternya. Bagaimana cara memvokalkannya, bagaimana cara menyebutkannya. Kenapa? Karena nanti di sini akan banyak ada penyakit-penyakit ya. Persoalan-persoalan yang sering kita temukan ketika melafalkan huruf. Nah, baik ya. Silakan ya, teman-teman yang sudah masuk ya bisa share ya, bisa di-share video kita, insyaallah ini bisa menjadi wasilah amal saleh kita ya, bisa sambil men-tap layar ya, terus tap layarnya insyaallah ya, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah amal saleh kita ya, menebarluaskan kebaikan-kebaikan Al-Qur'an. Lalu huruf lam ya, kita lihat karakternya ya, perhatikan yang pertama ya, karakter yang pertama apa? Huruf lam. Oke.
saya tuliskan dulu huruf-hurufnya ya, biar teman-teman, mohon maaf mungkin ya, karena kalau belajar di live ini saya tidak bisa saya tidak bisa kelompok-kelompokkan kelasnya ya, mohon maaf. Nah, misalkan kalau teman-teman ada yang sudah pernah belajar gitu ya, jadi dijadikan saja materi yang kita bahas ini sebagai apa? Sebagai murajaah ya, pengulangan ya. Justru ketika kita belajar itu banyak mengulang, maka akan semakin kuat materinya. Nah, atau teman-teman yang pemula pun di sini juga bisa belajar. Kenapa? Karena insya Allah pembahasan kita akan tetap menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengelompokkan, oh ini sudah kita pelajari, tidak. Maka saya samaratakan saja semuanya, jadi agar semuanya bisa sama-sama belajar. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman yang pemula belum pernah belajar tahsin, belum pernah belajar makhrajul huruf, sifatul huruf pun bisa ikut belajar. Dan yang sudah pernah belajar berarti jadikan sebagai apa? Sebagai ajang untuk mengulang materi, memurajaah materi. Seperti itu. Baik ya, saya tuliskan insyaallah. Baik, hamas ya. Ini yang saya tuliskan. Ingat ya, huruf-huruf yang saya tuliskan di sampingnya ini berarti huruf sifat, huruf yang ada di awalnya ya. Ada yang sini. Ini yang saya lingkari. Baik ya. Berarti yang saya tuliskan di sini. Nah. Ini berarti huruf-huruf yang ada di awal. Oke, yang pertama, hamas ya. Hamas itu hurufnya fahathahu, syakhsun, sakat. Nah, ini hurufnya ya. Fahathahu, syakhsun, sakat. Lalu syiddah, ajid, qatil, bakat. Lalu isti'la, khussa, dautin, qidh. Lalu itbaq. Itbaq itu ada berapa? Kha, sa, do, kha, sa, do. Enggak. Ayo, itbaq apa? Siapa yang tahu? Shad, do, to, zo. Lalu izlaq, firra, min, lubin. Nah, ini huruf-hurufnya. Oke ya. Ini huruf-hurufnya. Jelas tidak ini huruf-hurufnya? Jelas ya? Nah, itu sudah kita tuliskan biar nanti enak ya mencari, mendeteksi huruf-huruf sifat-sifatnya. Oke, hamas ya. Ini saya jelaskan satu persatu dulu agar semuanya bisa tahu ya maksud dari istilah-istilah ini. Hams ya. Hams itu adalah huruf-huruf yang mengeluarkan nafas ya. Fahathahu, syakhsun, sakat. Nah, ini adalah huruf-huruf yang mengeluarkan nafas. Bagaimana itu mendeteksinya? Oh, kok dia disebut dengan huruf yang mengeluarkan nafas? Ya iya, ketika kita mengucapkan huruf-huruf kurang tengah ya. Sebentar. Soalnya lighting saya ini, nah seperti ini ya, jelas ya. Nah, sebentar, saya kayaknya harus ini deh. Didanga. Danga, apa bahasa Indonesia danga? Udah ya, gini ya, jelas ya? Jelas belum? Kira-kira sudah jelas belum? Sebentar teman-teman. Oke, udah nih kayaknya. Oke ya, baik, mungkin seperti ini aja deh. Insyaallah jelas. Oke, baik ya. Nah, ini pertama ya, karakternya ini saya jelaskan dulu. Hams ya, hams itu huruf-huruf yang mengeluarkan nafas. Ya, ini hurufnya sudah saya tuliskan. Nah, ini adalah huruf-huruf hams. Huruf-huruf hams itu berarti yang tertera di sini itu semua hurufnya mengeluarkan nafas. Fa ya, hurufnya apa saja? Fahathahu, syakhsun, sakat. Nah, ini adalah huruf-huruf hamas ya. Coba kalau misalkan teman-teman mau
mau apa lebih yakin ya, coba telapak tangannya ya letakkan di depan mulut ya, coba sebutkan salah satu huruf ini, huruf fa contohnya, fa, 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 ha. Nah ini akan kerasa ya percikan nafas kita menyentuh ke telapak tangan. Nah ini adalah huruf-huruf hamas seperti itu ya. Lalu dia memiliki lawan ya, lawan hams itu apa? Jahar. Berarti apa jahar? Huruf yang tidak mengeluarkan nafas. Apa saja hurufnya? Ya berarti selain daripada huruf hamas. Huruf hamas fahathahu syakhsun sakat, berarti sisanya selain daripada itu adalah huruf-huruf jahar. Oke ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ada sifat syiddah. Syiddah itu suara tertahan ya. Hurufnya ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Nah, contohnya ya ini tadi huruf hamzah. Coba kalau huruf hamzah sukun, dia tidak akan ada aliran suara di situ. Coba hamzah sukun bagaimana bunyinya? A, I, U. Nah, dia pasti itu langsung terhenti suaranya ya, terputus. A, I, U. Nah, itulah huruf-huruf syiddah. Artinya apa? Syiddah itu suara tertahan. Baik ya. Lalu dia memiliki lawan. Nah, lawan daripada syiddah itu rokhawah. Rokhawah itu suara mengalir sempurna. Nah, sebenarnya di sini ada satu sifat lagi ya, teman-teman ya. Di sini sifat yang menengahi antara sifat syiddah dan rokhawah itu ada satu lagi sebenarnya. Apa itu? Bainiyah. Ya, saya tulis ini aja deh. Bainiyah. Nah, bainiyah itu sifat pertengahan ya, yang menengahi antara sifat syiddah dan rokhawah. Syiddah itu tertahan, rokhawah itu suaranya yang terlepas mengalir. Nah, di tengah-tengah itu ada namanya sifat bainiyah. Dia juga hurufnya mengalir ataupun tawassut ya, bainiyah atau tawassut itu mengalir juga, tapi alirannya sedikit. Hurufnya ada 5. Saya tulis di sini saja ya. Lin Umar. Lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Nah, itu adalah huruf-huruf tawassut. Maka dia harus dialirkan tapi sedikit saja. Contohnya apa? Coba teman-teman baca ya. Kalau enggak lihat ya di mushafnya surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdu. Alhamdu. Nah, ini huruf lamnya dialirkan di situ. Tidak terlalu panjang alirannya, jangan tidak. Pendek saja. Ya, alirannya sedikit saja. Kenapa? Karena sifatnya bainiyah, tawassut. Lin Umar, lam nun ain mim ra. Nah, seperti itu ya. Alhamdu. Alhamdu an'amta na'budu. Nah, ini huruf-huruf tawassut semuanya. Ya, jadi mengalirnya sedikit. Enggak perlu panjang-panjang, enggak perlu banyak-banyak karakternya. Baik ya, enggak perlu panjang alirannya seperti itu. Oke, baik. Sudah bisa difahami ya. Lalu yang ketiga ada isti'la. Ya, ini saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu biar nanti teman-teman semua bisa paham ya maksud dari istilah-istilah ini. Baru nanti setelah itu kita masuk dalam pembahasan ayatnya. Ya, biar lebih mudah memahami materinya kalau sudah kalau sudah paham maksud dari sifat-sifat yang kita maksud, seperti itu. Oke, baik ya teman-teman yang sudah masuk ya, silakan yang belum share silakan di-share dulu video live kita. Ya, semoga ini bisa menjadi wasilah amal soleh kita yang men-share video-video pembelajaran tahsin agar semakin banyak ini teman-teman kita yang bisa ikut bergabung dan ikut belajar. Ya, lalu teman-teman yang belum follow akun saya silakan di-follow agar teman-teman mendapatkan notif ya pembelajaran tahsin yang rutin kita pelajari setiap sore dan malam ya. Pagi ya. Sebenarnya saya live itu pagi dan malam. Tapi karena tadi pagi saya tidak ada live karena ada kegiatan ya di depan kedutaan Amerika, itu ada acara demo ya bela Palestina. Jadi makanya saya bisa live-nya sore seperti itu. Yang belum follow silakan di-follow ya teman-teman agar mendapatkan notif. Ulang dari awal Ustadz dari Hamas. Ya, bentar dulu saya habiskan dulu ya. Kalau enggak saya ulangi sedikit saja singkat ya mungkin. Kalau hamas itu huruf yang mengeluarkan nafas, lawannya jahar berarti yang tidak mengeluarkan nafas. Yang kedua syiddah, suara tertahan, lawannya rokhwah, suara yang mengalir. Isti'la itu isti'la ini kita baru sampai isti'la ya. Lalu kalau isti'la itu adalah huruf-huruf tafkhim ya. Caranya bagaimana? Isti'la itu adalah huruf-huruf yang
cara mengucapkannya itu dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Nah, paham ya? Mengangkat pangkal lidah. Al-isti'la. Isti'la itu artinya terangkat. Nah, mengangkat pangkal lidah kita ke langit-langit. Maka hurufnya di sini ada 7. Sudah saya tuliskan ya. Khusso daltin kil. Khusso daltin kil. Nah, ini seperti ini. Oke, kalau misalkan ya, kayaknya kalau seperti ini, coba sebentar teman-teman ya, saya mau coba. Saya belum pernah set pakai tripod ya, barangkali kalau pakai tripod kayaknya lebih enak deh. Sebentar ya, izin teman-teman ya, izin sebentar. Coba saya setnya pakai tripod deh. Ini kan saya pakai ring light ini ya, saya pakai ring light seperti ini nih. Saya lihatin nih biar teman-teman tahu nih. Nah, ini kan saya pakai ring light nih live-nya ya. Coba kita ganti settingnya. Sebentar, izin sebentar ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sambil saya set tempatnya dulu ya. Ini saya mau nyoba tempat baru, coba. Teman-teman bisa sambil share dulu ya videonya. Bisa tap layar, yang belum follow akun saya silahkan coba di follow dulu. Coba kalau seperti ini bagaimana nih? Mungkin lebih jelas kayaknya ya. Gimana kira-kira? Lebih nyaman seperti ini kali ya? Gimana nih teman-teman? Kira-kira tuh lebih nyaman ya. Oke. Nah, mungkin seperti ini aja ya. Oke ya. Alhamdulillah. Lebih jelas ya. Tapi mungkin pencahayaannya ini, soalnya lightingnya ada di sebelah kanan saya. Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah. Kalau jelas, berarti nanti teman-teman bisa screenshot ya. Gampang. Oke, baik. Oke, jelas ya. Oke, baik. Berarti kita lanjutkan di materinya. Nah, al-isti'la. Ya, sekarang al-isti'la. Ini saya akan jelaskan dulu. Ya, al-isti'la itu ya huruf-huruf tafkhim ya, huruf-huruf tebal. Ya, bagaimana cara menebalkan hurufnya? Jadi menebalkan huruf-huruf isti'la itu dengan mengangkat pangkal lidah. Ya, mengangkat pangkal lidah kita ke langit-langit. Nah, hurufnya ada 7 ya. Ini yang perlu diingat nih, huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf tebal itu ada 7. Berarti selain daripada 7 huruf ini semuanya tipis. Nah, kemarin saya pernah tanya nih di VT saya. Nah, kalau nggak sekarang deh, teman-teman yang sudah masuk bergabung nih, saya mau tanya. Huruf ro ya. Huruf ro itu tipis atau tebal? Kira-kira nih. Walaupun teman-teman sudah tahu ataupun dulu pernah berpikiran, kira-kira huruf ro itu tebal atau tipis? Nah, coba. Ya, huruf ro. Nah, oke. Nah, ya kan? Jadi masih ada tuh yang menyebutkan bahwasanya huruf ro ini tebal. Oh, ada huruf ro ini tipis. Nah, jadi memang banyak ya pendapat-pendapat seperti itu. Jadi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita harus wajib tahu itu, lihat di sini. Lihat coba poin yang ketiga. Ini kan ada isti'la. Isti'la ini adalah huruf-huruf tafkhim. Nah, huruf-huruf tafkhim yang tebal. Nah, berarti tidak ada lagi huruf-huruf yang tebal kecuali huruf yang sudah tertera di sini. Nah, huruf tebal itu berarti cuman ada 7 saja. Perhatikan di sini sudah saya tulis ya, coba bisa di screenshot boleh ya, teman-teman bisa screenshot materinya. Khusso daltin qil. Nah, berarti ini 7 huruf yang dibaca tebal, sisanya tipis. Nah, ada tidak huruf ro di sini? Khusso daltin qil. Tidak ada huruf ro, berarti huruf ro tipis, bukan tebal. Nah, tapi bagaimana kok ada bacaan huruf ro yang dibaca tebal? Nah, makanya nanti teman-teman bisa coba lihat materi kita sebelumnya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, huruf ro yang dibaca tebal itu bagaimana kondisinya. Ada 7, ada 6. Ada yang masih ingat ya? Huruf ro yang berharokat fathah, yang berharakat dhammah, ro sukun, sebelumnya ada harakat fathah, dhammah, ini wajib dibaca tebal. Nah, maka nanti tergantung kondisi. Nah, kondisi-kondisinya seperti apa? Nah, nanti teman-teman bisa coba tonton tayangan ulang live kita yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke, itu jadi huruf ro itu nanti tergantung kondisinya. Nah, kondisinya dia berharokat fathah dhammah, berarti dia dibaca tebal. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba tayangkan
videonya, tayangkan video, bisa tonton tayangan ulangnya ya, yang sudah kita bahas ya, video pembahasan huruf ro tebal dan huruf ro tipisnya di YouTube. Nah, karena kalau di TikTok ini tayangan ulang tidak bisa di-upload ulang ya. Kalau tayangan ulang itu tidak bisa di-upload, hanya bisa potongan-potongan video saja. Makanya video full live yang sudah pernah kita bahas itu saya tayangkan di YouTube. Nah, YouTube-nya apa ya, sama. YouTube-nya sama seperti akun saya, Wahyu Masnur. Nanti teman-teman bisa cek saja. Oke, baik ya. Lalu yang lawannya isti'la itu istifal. Nah, istifal berarti dia huruf-huruf yang tipis ya. Istifal itu kan turun. Nah, gitu ya. Jadi turun, tipis. Lalu sifat yang keempat, al-itbaq. Nah, itbaq ini adalah huruf-huruf tebal ya. Nah, ini kadar tebalnya. Bedanya apa dengan al-isti'la? Ayo. Ada yang masih ingat? Kira-kira apa yang membuat beda? Apa perbedaan antara isti'la dan al-itbaq? Di sini apa perbedaannya? Kan ini sama-sama tebal ini. Nah, tapi kok di huruf-huruf itbaq kok nggak semuanya huruf tebal yang masuk di sini, kok cuman hanya 4 huruf saja? Hanya huruf shad, dad, ta sama dha. Nah, apa yang membedakan nih dari huruf-huruf ini? Nah, seperti itu. Nah, jadi yang membedakan itu ketebalannya. Nah, ketebalannya ketika mereka berharakat kasrah. Contoh apa misalkan? Ihdinas shira. Nah, ini. Coba kalau di sini ya, saya tulis sini ya. Ihdinas shira. Ihdina shira. Tal mustaqim. Nah, ini. Di sini ihdina. Nah, sli. Nah, ini yang saya lengkarin di huruf shadnya ya. Nah, ihdinas sli. Nah, di situ huruf shad. Ini makanya membedakan nanti ketika mereka berharakat kasrah. Jadi huruf isti'la yang ada 7 ini, kalau nanti mereka berharakat kasrah, tidak semua hurufnya itu kadar tebalnya kuat. Nah, itu alasannya. Jadi tidak semua daripada huruf-huruf isti'la yang ada 7, ketika mereka berharakat kasrah, kadar tebalnya kuat. Hanya beberapa saja. Yang kadar tebalnya kuat itu hanya 4 huruf, yaitu huruf shad, dad, ta, dan dha. Maka 4 huruf ini termasuk sifat al-itbaq. Maka dia kadar tebalnya kuat. Nah, teorinya apa yang membedakan di sini? Nah, kalau teorinya ini teman-teman ada yang sudah komen tadi ya, antara kalimat naik dan lekat. Nah, kalau isti'la ini dia pangkal lidahnya naik ke langit-langit. Naik ya, beda. Kalau itbaq ini pangkal lidahnya melekat ke langit-langit. Nah, cuman di poin naik dan melekat. Nah, kalau isti'la itu naik, kalau itbaq itu melekat. Nah, maka dia ketebalannya itu kuat ketika dia al-itbaq, ketika dia kasrah. Ihdinas sli, bukan ihdinas si. Nah, itu jadi nanti berubahnya pasti ke huruf sin kalau dia tidak kuat kadar tebalnya, seperti itu. Oke ya, mafhum insyaallah. Bagaimana kira-kira ya? Bisa difahami ya sampai di sini? Oke, baik. Lalu ya, mungkin jadi harus tahu ya perbedaannya antara isti'la dan al-itbaq. Nanti setelah pembelajaran kita akan ada kuis ya, seperti biasa. Nanti di sela-sela pembelajaran kita akan adakan kuis. Jadi teman-teman silahkan jawab ya. Ini untuk melatih pemahaman yang sudah pernah, pemahaman materi yang sudah pernah kita pelajari. Ya, betul. Dilihat dari kasroh, betul ya. Jadi dilihat dari kasroh. Jadi kalau huruf itu yang huruf-huruf tebal ini ya, nanti ketika mereka semua huruf tebal ini berharakat kasroh, itu tidak semua ketebalannya kuat, hanya beberapa huruf saja. Nah, huruf-huruf yang kadar tebalnya itu kuat ketika berharakat kasroh, itulah nanti masuk daripada sifat al-itbaq. Hurufnya ada 4 nih, shad, dad, ta, dha. Maka 4 huruf ini ketika kasroh dia harus tetap kuat tebalnya. Sisanya apa? Huruf kha, ghain sama qaf. Nah, ini jadi bukan tidak tebal, tapi hanya berkurang ketebalannya. Nanti ada istilah di situ, ada tafkhim nisbi ya.
tafkhim nisbi. Nah, bukan dibaca khui tetapi khi, bukan qui tetapi qi. Nah, bukan ghui tetapi ghi, ghi. Nah, seperti itu. Baik. Lalu idlaq. Nah, idlaq hurufnya ada 5 ya. Firra min lubin ada 6. Nah, itu mengucapkan huruf-huruf dengan mudah. Dalam teori bukunya itu seperti itu. Lalu ismat itu mengucapkan huruf-hurufnya dengan sulit. Nah, dah ya. Seperti itu saja. Nah, jadi hurufnya ada 6, berarti kalau ada huruf ra, nah, berarti huruf ra itu masuk juga salah satu sifatnya adalah al-idlaq. Idlaq seperti itu. Lalu nah, inilah 5 karakter-karakter sifat-sifat huruf. Ya, ini yang perlu kita fahami dan kita hafalkan. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan tahu, oh, cara mengucapkan huruf lam ya, ternyata dia memiliki sifat tawasud bainiyah. Oh, berarti dia harus mengalir. Nah, seperti itu. Oh, ternyata huruf lam itu juga dia hurufnya istifal, tipis, tidak boleh ditebalkan. Seperti itu. Baik ya. Lalu yang keenam, ada sifat qalqalah ya. Cara melafalkan lafal jalalah. Oke, nanti kita bahas setelah ini ya. Kalau lafal jalalah ya kan ada 2 ya. Nah, yang didahului dengan harakat kasrah sama fathah dhammah. Ya, kalau fathah dhammah tebal. Tapi kalau yang kasrah tipis. Nah, biasanya kalau yang kasrah ini saya kira semuanya bisa nih. Tapi yang menjadi persoalan biasanya di sini ya, terutama ketika kita talaqi ya, ketika membaca itu banyak yang membaca huruf-huruf jalalah itu apa? Huruf-huruf yang tebal itu kan sebenarnya lafzul jalalahnya, lafal Allahnya. Tapi huruf sebelumnya itu diikut-ikutkan tebal. Contoh, kalau di dalam surah Al-Ikhlas, coba. Apa surah Al-Ikhlas? Ayat pertama. Ya. Qul huwallah. Nah, coba dilihat di situ ya. Ini, mohon maaf ya, ini saya jawab pertanyaan dulu ya. Ini sambil belajar lah, sambil kita belajar sama-sama. Coba di sini, kelihatan ya di sini ya. Ini saya tulis ini ya. Qul huwallah. Nah, ini perhatikan di sini, wallahu. Nah, ini huruf waw. Yang menjadi catatan sebenarnya kan huruf wawnya ya. Ya. Kan yang pentingnya yang lafal yang tebal itu kan lafal Allahnya. Karena dia bertemu dengan huruf fathah ya, maka di lafal Allahnya yang tebal. Nah, yang tebal ini kan lafal Allahnya, huwallah. Maka jangan sampai huruf waw ini ikut-ikut tebal. Biasanya gini, qul huwallahu, huwallah. Sama juga nih, misalkan contoh yang lain, minallah, minallah. Nah, ini kan huruf waw, huruf nun, ini kan tipis. Yang huruf tebal itu ya apa? Huruf tebal itu kan cuman huruf isti'la. Huruf isti'la itu kan cuman ada 7. Khussa, dalqin, qil. Huruf nun, huruf waw, ini enggak termasuk daripada huruf-huruf tebal. Maka nanti ketika kita ketemu nih, jangan sampai ikut-ikut tebal nih huruf wawnya, huruf nunnya. Nah, banyaknya kan seperti ini. Minallah. Nah, harusnya kan ditipiskan. Caranya seperti apa agar tidak ikut-ikutan tebal? Nah, bacanya satu persatu, dipotong aja nggak apa-apa. Kalau untuk belajar nggak apa-apa. Mina, baru lafal Allahnya tebal. Minallah, huwa, baru Allahnya tebal. Huwallah, bukan huwallah. Minallah. Seperti itu. Baik ya. Jadi itu mungkin ya untuk Kak siapa tadi? Kak Zahra ya. Kak Zahra. Ya, mungkin seperti itu jawabannya ya. Mohon maaf kalau kurang ya jawabannya. Mungkin seperti itu yang saya pahami terkait pembahasan lafzul jalalah. Maka biasanya memang yang sering terjadi itu tadi, huruf-huruf yang tipis ya, yang sebelum lafal Allahnya itu ikut-ikutan tebal. Seperti itu ya. Tajwidnya metode apa? Nah, kalau metode memang saya mengkonsumsi banyak metode. Karena justru ketika kita banyak metode yang kita pelajari, semakin kita akan semakin kaya ya, terkait metode pembelajaran. Nah, ini kalau metode Utsmani saya pakai ya. Lalu kalau teman-teman tahu metode Aisar ya, ada buku Aisar itu. Kalau Utsmani ini menggunakan Rosam Madinah ya. Aisar juga
Nah, kalau yang rosem pakai rosem depak itu saya pakai metode qiraati, saya pakai metode iqra. Nah, jadi saya biasanya mengikuti peserta. Ya, misalkan kalau pesertanya saya tanya dulu, "Oh, Ibu, Bapak, misalkan ini ada yang belajar sama saya online ya atau offline gitu." Saya tanya, "Biasa Ibu biasa membaca mushaf yang standar depak atau yang Madinah?" Nah, oh ini senjatanya depak. Oh, berarti saya pendekatannya menggunakan metode pakai iqra, kalau tidak biasanya pakai qiraati. Seperti itu. Nah, jadi metode ya bisa lah insya Allah kalau metode kita menyesuaikan gitu ya. Metode itu kan sebenarnya kan hanya apa? Jalan ya, cara ya, cara. Kan tujuannya sama agar kita bisa sama-sama membaca Al-Qur'an seperti itu. Metode Syafi'i, nah, boleh ya. Makanya teman-teman, makanya kadang setelah pembelajaran itu kan saya merekomendasikan buku. Nah, makanya karena metode itu kan banyak ya. Metode itu kan sebagai ya mungkin kapal lah. Kalau misalkan kita punya tujuan mau ke pulau ini, nah, hanya saja kapalnya nakhodanya itu berbeda-beda. Oh, saya nakhoda kapalnya itu pakai Asy-Syafi'i. Oh, saya nakhoda kapalnya itu pakai metode Utsmani, ya, metode kan qiraati dan lain-lain. Itu sama sebenarnya, kan seperti itu. Pendekatannya saja, ya, seperti itu. Ya, betul. Tilawati, qiraati, ummi itu dari depak. Itu mushafnya itu standar mushaf depak. Nah, seperti itu. Kalau yang saya tahu ya, mohon maaf ya, yang saya tahu karena kan metode banyak ya. Sekarang apalagi ulama-ulama sudah banyak. Orang-orang pintar itu sudah banyak sekarang yang buat metode-metode baru. Nah, seperti itu. Yang saya tahu itu kalau metode yang Madinah ya, Aisar itu Madinah. Terus Utsmani itu Madinah. Nah, seperti itu ya. Rosem ya, kalau bedanya itu nanti kalau rosem Madinah sama yang standar depak itu cuman beda tanda baca. Nah, itu yang membedakan, hanya tanda baca ya. Tanda baca. Metode Utsmani itu yang mana? Yang ini, metode Utsmani itu yang karyanya Kiai Effendi ya, Ustadz Effendi. Nah, ini Ustadz Effendi Anwar. Nah, ini buku metode Utsmani. Ini pendekatannya menggunakan metode Utsmani itu menggunakan rosem Madinah. Jadi tanda bacanya itu pakai mushaf Madinah, Timur Tengah ya, seperti itu. Dia ada yang khusus untuk anak, ada yang dewasa. Saya kalau mengajarkan peserta didik saya itu yang kalau anak-anak ya biasanya saya menggunakan metode Utsmani. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan 3 jilid. Jadi kalau metode Utsmani itu dia hanya ada 3 jilid saja. Misalkan anak-anak ya, yang saya, karena saya sudah pernah ikut pelatihannya. Kalau yang anak itu jilid 1, jilid 2 itu pendekatan huruf ya, pengenalan huruf, plus nanti situ ada panjang mat ya, ada ya semuanya lah. Jadi anak itu kalau sudah berhasil sampai ke jilid 2 itu sudah bisa masuk ke Al-Qur'an. Nanti jilid 3-nya itu untuk penguatan makhrajul huruf. Nah, itu jilidnya. Kalau yang dewasa itu bahkan cuman hanya 2 jilid. Jilid ketiga itu fokus untuk materi teori. Nah, ini jilid 3, ini yang dewasa, ini isinya teori. Jilid 1, 2 itu untuk pengenalan huruf. Jadi mudah. Memang kalau di metode Utsmani ya, dia contohnya yang kurang banyak karena memang kan ya disederhanakan seperti itu. Kalau Iqra kan sampai ada berapa jilid? 6 ya kalau nggak 5 ya. Iqra 5. Nah, itu kan banyak karena memang dia contoh-contohnya banyak. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang mau lebih bersabar belajarnya memang bagus pakai Iqra karena memang contoh-contohnya banyak. Tapi kan kita misalkan bisa lihat ya kemampuan murid. Nah, misalkan kalau muridnya, oh ini kayaknya cepet nih. Nah, udah menggunakan metode yang tadi aja, yang Utsmani. Banyaklah metode insyaallah ya. Nah, iya betul, seperti itu. Sama saja insyaallah di mana-mana metode sama seperti itu ya. Karena kan itu sebagai nakhoda ya, kapal saja. Itu tujuannya sama agar kita bisa membaca Al-Qur'an. Nah, makanya nanti biasanya setelah pembelajaran ini saya akan rekomendasikan beberapa buku. Nah, ini buku-buku yang memang bisa teman-teman pakai di rumah untuk belajar tahsin, terutama seperti buku-buku ini ya. Ini contoh saja ya. Jadi biar teman-teman nanti ya kita inilah. Jadi belajar itu misalkan nggak patokan harus menggunakan metode ini, tidak. Yang penting itu tadi. Karena kan tujuannya sama ya. Niatnya kan memang untuk belajar Al-Qur'an. Misalkan ini buku-buku ini nih. Ini kan buku-buku tajwid ulama-ulama masyhur ya. Ini bukunya Dr. Aiman.
Kalau ini kan matan tufatul atfal, ini pasti tahu teman-teman. Kan banyak juga para masyayikh ataupun asatidz dan asatidzah pasti tahu buku-buku ini yang sedang mengambil sanad matan tufatul atfal, ini tahu bukunya pasti insyaallah ya. Nah, lalu kalau yang di Indonesia biasanya yang masyhur itu pakai metode ini. Jadi metode itu sebenarnya sebagai kapal saja. Nah, gitu ya. Jadi insyaallah mau metodenya apapun, yang penting tujuannya sama, untuk sama-sama belajar Al-Qur'an. Begitu ya. Iya Ustadz, saya juga ingin belajar banyak metode. Ya boleh, memang justru kalau kita belajar itu menggunakan banyak metode, wawasan kita kita tahu, oh misalkan gini nih teman-teman, ini contoh ya, mohon maaf ini kalau misalkan ada kurang-kurangnya nanti teman-teman bisa tambahkan. Ini yang saya rasakan ya kalau belajar banyak metode itu, misalkan gini, contoh saya menggunakan metode Utsmani. Nah, ketika saya mengajarkan metode Utsmani misalkan, ini kan kita tahu, oh isi dalilnya seperti ini, kekurangannya adalah, namanya buku pasti ada kekurangan kelebihan. Ternyata dicontoh di buku Utsmani itu untuk pendekatan contoh misalkan di huruf-huruf gunnah kurang. Nanti kita bisa ambil di metode yang lain, misalkan di metode Aisar, itu contoh-contohnya. Nah, seperti itu. Misalkan kalau di Utsmani ya, mohon maaf ini bukan saya mengomentari karya yang sudah lama ya, tidak. Maksudnya ini yang saya rasakan pribadi. Misalkan contoh-contohnya ini kan kalau di buku Utsmani itu tidak ada kolom-kolomnya ya. Kalau misalkan di buku yang lain kan ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, contoh 1, contoh 2, contoh 3. Tapi kalau di Utsmani itu kan rata saja ditulis cuma ada batas koma-koma situ. Jadi mungkin mungkin agak lebih sulit membedakan mana yang bacaan pertama, kedua, ketiga. Nah, itu jadi kita bisa lihat. Nah, jadi lebih enak gitu. Oh, iya, jadi cerita metode ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, lanjut. Mohon maaf ini siapa diingatkan sama Ibu Mirafanti. Oke, baik, kita lanjut dulu. Jadi panjang ya persoalan kita. Lalu qalqalah. Ya, qalqalah ini adalah huruf-huruf yang memantul ya. Qalqalah itu huruf memantul ada 5 ya. Qatbu jadin, baju di toko. Nah, itu huruf-huruf yang memantul. Maka biasanya banyak huruf-huruf yang punya penyakit itu terpantul, ataupun nanti ada istilah tawallud ya. Tawallada ya, tawalladu itu melahirkan huruf ya. Sering tuh misalkan contohnya ya, an'amta, ini huruf nun sukun nih ya. Amta. Nah, nun itu terpantul sering hurufnya tawallud. Nah, nggak boleh. Yang huruf memantul itu cuma 5. Baju di toko. Contoh lafal basmalah. Bismillah, tidak boleh bismillah tapi bismillahi. Nah, oke ya. Lalu huruf lin. Nah, huruf lin berarti waw sukun dan ya sukun. Nah, itu lembut ya. Minasyaiton, a'udzu billahi minasyaiton. Nah, seperti itu. Lalu ada inhiraf. Inhiraf itu suara membelok ya. Berarti hurufnya 2 ya, lam dan ro. Lam ro itu membelok. Kenapa dia membelok? Karena makhraj huruf lam dan ro itu kan ujung lidah naik ke langit-langit. Maka ketika kita naikkan ya makhrajnya, kita sebutkan huruf lam ro itu, dia suaranya akan menghalang. Ya, tidak bisa terhalang itu suaranya keluar dari depan, maka dia membelok tuh suaranya, inhiraf. Suaranya keluar dari mana? Sisi pinggir dan kanan lidah. Nah, itu maka yang disebut dengan sifat inhiraf. Lalu takrir, ujung lidah bergetar, hanya dimiliki satu huruf saja, huruf ro. Ir, ur, ro, rahma, seperti itu. Oke ya. Ustadz, yang hamas, yang satu hamas jahar itu maksudnya bagaimana? Oh, kalau hamas itu huruf-huruf yang mengeluarkan nafas. Yang huruf-huruf yang mengeluarkan nafas itu hurufnya ini fahatsahu syakhsun sakat. Berarti kalau jahar ini lawan dari hamas, huruf yang tidak mengeluarkan nafas. Hurufnya apa saja? Ya, selain daripada huruf yang sudah saya tuliskan ini. Begitu ya, Ibu? Kebalikannya, iya betul, kebalikannya. Oke, yang sudah maghrib boleh ya, silakan salat maghrib dulu. Nanti habis ini setelah pembahasan saya mau rekomendasikan buku ya. Silakan nanti teman-teman bisa pakai belajar di rumah ya. Setelah ini pembahasan selesai. Lalu sofir. As-sofir itu adalah huruf-huruf yang yang mengeluarkan suara tambahan desis. So, sa, za. Nah, ini huruf-huruf yang berdesis. Itu namanya as-sofir. Ada 3 huruf. Sod, zai, sin. Lalu at-tafashi. At-tafashi, apa at-tafashi? At-tafashi itu menyebar angin di dalam mulut. Hurufnya cuma 1. Huruf shin. Minasya,
minasyaitoni, minasyaitoni, syashishubash. Nah, ini huruf shin sifatnya at-tafashi, yang mengeluarkan suara tambahan menyebarnya angin ya di dalam mulut. Lalu yang terakhir al-istitalah. Al-istitalah suara memanjang. Huruf dhad, walad, walad. Nah, ini adalah suara-suara sifat al-istitalah. Jadi itu ya. Nah, itu makanya ini kita perlu sekali untuk bahas dulu materinya. Makanya mohon maaf tadi ya, kita belum lanjutkan dulu pembahasan contoh ayatnya. Insya Allah nanti kita bahas di live kita nanti malam ya, bahas ayat ketiganya. Maka untuk sore hari ini mungkin kita bahas pengertian sifat-sifatnya dulu biar kita semakin paham ya. Kalau kita sudah paham maksud dari sifat-sifat yang kita bahas, nah insya Allah nanti pembahasan hurufnya pun akan semakin mudah. Kenapa? Karena kita tahu cara menyebutkannya seperti ini. Baik ya, silakan ya teman-teman. Iya, sekali lagi yang mau ikut kelas ya, ini kita sudah buka kelasnya ya. Ini untuk pembelajaran insya Allah akan dimulai awal bulan nanti, hari Sabtu Ahad. Jadi teman-teman bisa langsung DM saya. Ini DM di TikTok saya, tulis saya mau ikut kelasnya. Nah, kelasnya itu belajarnya intensif hanya 3 bulan. Bulan pertama itu teori, kedua, ketiga itu full praktek. Nanti dia pendekatannya menggunakan pendekatan klasikal dan individual. Ya, pendekatan klasikal itu nanti talaqi dengan musyrifahnya. Kalau individual itu akan dites satu persatu bacaannya, dilihat mana yang kurang, akan dikoreksi secara langsung. Jadi teman-teman bisa langsung DM saya di TikTok, daftarkan dirinya segera ya, karena awal bulan nanti akan kita mulai kelasnya yang angkatan 11. Teman-teman yang cari buku ya, tadi tanya Ustadz referensi bukunya seperti apa kalau mau belajar secara mandiri di rumah. Nah, nanti teman-teman bisa pakai bukunya Dr. Aiman ya. Ini buku Dr. Aiman itu buku tajwid yang best seller, itu bukunya Dr. Aiman. Nah, ini harganya cuma 50 ribuan. Bayarnya berapa? Sebulan hanya 75 ribu ya. Sebulan hanya 75 ribu saja sudah mendapatkan 3 kelas. 3 bulan ya program pembelajaran. Seminggu sepekan itu ada 2 kelas ya, Sabtu Ahad ba'da subuh. Nah, bisa ngambil yang ba'da subuh ataupun ba'da isya. Nah, insyaallah bisa. Oke ya, nanti teman-teman bisa ambil buku ini ya. Ini buku bestseller ya, ini ilmu tajwid bergambar. Ini di dalamnya sudah lengkap sekali materinya, sudah dilengkapi dengan gambar-gambar juga, dan penjelasan syarahnya pun sudah sangat mudah difahami. Nah, jadi modul-modul pembelajaran kita pun saya ambilnya dari banyak buku ini juga ya, salah satunya. Nah, atau nanti teman-teman ini ya, ini harganya cuma 50 ribuan. Kalau buku aslinya itu saya belinya mohon maaf harganya 800 ya, karena memang full berbahasa Arab, harus PO langsung dari luar negeri. Nah, ini alhamdulillah sudah ada yang menerjemahkan, sudah ada terjemahannya. Jadi silahkan teman-teman bisa pakai bukunya untuk belajar di rumah ya. Ini bukunya Dr. Aiman ya, ini ulama ya, ulama kontemporer, ulama tajwid ya, memiliki sanad tertinggi ya, beliau. Nah, ini Dr. Aiman ya, buku tajwid musawwar, namanya tajwid musawwar. Nah, seperti itu. Atau nanti teman-teman bisa juga pakai buku yang ini untuk pemula, bagus kalau yang pemula, harganya cuma 30 ribu. Ini buku sudah banyak masyhur ya di banyak lembaga Quran yang menggunakan buku ini juga. Nah, ini buku untuk pemula, ini bagus kalau untuk pemula karena materi-materi dasarnya sangat lengkap. Nah, lalu juga sudah dilengkapi gambar, harganya cuma 30 ribu kalau yang ini. Nah, ini ya, sudah ada gambar-gambarnya juga, insya Allah sangat mudah kita belajar.